Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bang AR Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan hukum nun mati atau tanwin di dalam ilmu tajwid. Jadi sebagaimana penjelasan yang kemarin, bahwasanya hukum nun mati ataupun tanwin di dalam ilmu tajwid ini terdapat 5 hukum. Yang pertama yakni izhar, kemudian ikhfa hakiki, kemudian idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan juga iqlab. Lalu ada tambahan satu yakni izhar mutlak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian yang pertama yakni izhar. Apa sih izhar itu? Jadi izhar secara bahasa, secara lughawi itu adalah terang atau tampak, sebagaimana diambil dari kata zuhara. Kemudian secara istilah, izhar adalah melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan jelas tanpa gunnah atau tanpa didengungkan. Namun penjelasan secara spesifiknya, izhar adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang 6. Apa saja? Yakni hamzah, ha, kha, ain, win, dan juga ha. Itu termasuk huruf-huruf izhar. Oleh karenanya, izhar ini juga disebut dengan izhar halki, karena huruf-hurufnya itu termasuk bagian huruf yang keluarnya di bagian tenggorokan atau halkun. Nah, izhar halki ini bagaimana cara membacanya? Cara membaca izhar halki atau izhar ini yang pertama adalah membacanya dengan jelas atau tampak. Kemudian yang kedua, tanpa digunnahkan atau tanpa didengungkan. Dan yang ketiga adalah tidak boleh terputus-putus. Mari kita simak contoh dari bacaan izhar dalam Al-Quran. Contoh yang pertama yakni huruf hamzah. Seperti contoh lafadz man amana. Jadi man amana, nun mati ketemu hamzah ini bacanya yang pertama adalah harus jelas, man amana. Jadi antara nun mati dengan hamzah itu harus jelas. Kemudian yang kedua yakni tidak boleh didengungkan, tidak boleh seperti ini, man amana. Nah, itu keliru. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh terputus-putus. Contohnya seperti apa? Seperti ini, man amana. Nah, itu kan sejatinya adalah merusak bacaan. Oleh karenanya membaca huruf izhar ini yang pertama, kita ulang lagi, harus jelas, kemudian tanpa didengungkan, dan juga tidak boleh terputus-putus. Selanjutnya adalah contoh huruf ha, sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang berbunyi fasholli lirabbika wanhar. Nah, jadi cara membacanya yang pertama yakni nun mati ketemu ha, yakni dengan jelas antara nun dengan ha, wanhar. Kemudian tanpa didengungkan, dan yang terakhir tidak boleh terputus. Kemudian contoh yang ketiga ada huruf kha, yakni min khair. Antara nun dengan kha harus jelas, tidak boleh didengungkan, dan juga tidak boleh terputus-putus. Kemudian yang keempat contoh dari huruf ain. Sawaun alaihim. Sawaun alaihim. Antara tanwin un dengan ain itu harus jelas dan tidak boleh didengungkan serta tidak boleh terputus-putus. Contoh dari huruf gha, ajrun ghairu mamnun. Ajrun ghairu mamnun. Jadi tanwin un dengan huruf gha ini harus dilafalkan dengan jelas, tidak boleh didengungkan dan tidak boleh terputus-putus. Dan terakhir yakni huruf ha, contohnya yakni anhu. Nah, itu tadi teman-teman semuanya, penonton semuanya, terkait dengan contoh-contoh izhar, kemudian penjelasannya, dan juga bagaimana cara membacanya. Jadi teman-teman semuanya yang ada di rumah dan ada di mana saja,
bisa mencari contoh-contoh lain terkait dengan hukum bacaan izhar ini. Jadi mungkin cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada penjelasan yang kurang, monggo bisa ditambahkan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.